Assalamualaikum, selamat siang semuanya, selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya, semoga semuanya lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Semoga yang ada transaksinya sudah dalam kondisi profit ya, sudah dalam kondisi plus. Oke, ini adalah hari Kamis 1 Juli 2021 ya. Jadi seperti biasa, jadi kita siang hari ini sekarang adalah lebih kurang pukul 12.30 ya. Pukul 12.30 adalah waktunya untuk review hasil dari trading kemarin. Jadi hasil trading kemarin apapun kondisinya akan kita review hari ini ya. Entah itu kondisinya profit, entah itu kondisinya floating, entah kondisinya terkunci, entah apa, pokoknya akan kita bahas pokoknya setiap hari. Jadi bukan hanya dalam kondisi profit aja yang kita bahas ya, tapi juga dalam kondisi floating pun akan kita bahas. Yang tentunya harapan besarnya adalah enaknya itu floating dulu. Jadi dengan begitu kita bisa memberikan solusi ya. Bagaimana kalau solusinya terfloating, scavenger tuh mau ngapain coba, kan gitu kan. Tapi kalau kondisinya sudah berapa hari kemarin ini kondisinya itu semuanya sesuai prediksi ya, jadi ya kurang seru sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, itulah ya, kadang kita nggak pernah tahu yang namanya juga ya kondisi pasar ya kan. Terkadang ada kalanya terfloating, ada kalanya ya sesuai harapan ya. Tapi yang jelas kita setiap hari selalu berusaha bagaimana caranya supaya semua dagangan yang sudah kondisi terbuka, yang sudah kondisi berjalan itu kita harapkan dalam kondisi profit semua ya, kan gitu kan. Oke, kita sedikit review hasil dari signal kemarin ya, signal tanggal 30, kita reviewnya di tanggal 1 Juli hari ini. Jadi hari ini 1 Juli pun nanti akan keluar sinyal baru lagi untuk transaksi scavenger, nanti levelnya akan berubah ya. Jadi otomatis pending order yang sudah ada itu posisinya akan berubah mengikuti signal hari ini. Jadi yang untuk hari ini akan muncul itu nanti paling cepat ya setelah asar ya, paling cepat ya setelah asar waktu Jogja. Dan kemarin agak sedikit telat di-upload itu karena ada sedikit keperluan di luar sehingga tidak bisa memegang laptop. Jadi ya harap dimaklumi. Tapi walaupun bagaimanapun yang kemarin itu kita berikan kan sekitaran di-upload di YouTube sekitaran pukul 6 sore ya, lebih kurang kalau nggak salah ya. Dan itu masih efektif sampai malamnya. Itu masih efektif. Walaupun nanti ada beberapa pair yang sudah kena, tapi umumnya itu terjadi pada malam hari umumnya ya. Jadi masih layak untuk diikuti walaupun telat dirilis ya. Tapi insya Allah hari ini kita usahakan secepatnya lah ya, biar nanti teman-teman juga bisa langsung memasang pending ordernya. Oke, kita langsung aja ke materi. Kita lihat bagaimana kondisi market yang kemarin kita review sedikit ya. Oke, kita lanjut 1, 2, 3. Oke, market hari ini kita coba lihat bagaimana kondisinya. Untuk per hari ini yaitu kita mulai dari mana dulu nih? Oke, chartnya sudah ada di GU ya. Berhubung chartnya sudah ada di GU, jadi otomatis langsung aja kita bahas yang GU-nya duluan. Nah, dari sini terlihat bahwa GU tidak memberikan efek apa-apa ya, sudah 2 hari. Bahkan ini terkesannya menurun, tapi dia dalam kondisi terbatas ya. Jadi sangat sedikit sekali penurunannya ini. Jadi grafiknya juga kelihatan ini adalah yang kemarin ya. Ini yang kemarin dan ini masih posisi sama seperti kemarin. Ini adalah yang untuk hari ini. Jadi pergerakannya itu sangat tipis sekali ya, bisa dikatakan mungkin lagi sideways untuk GU-nya. Jadi otomatis GU tidak memberikan apa-apa gitu ya. Berarti tidak ada transaksi di GU. Sudah 2 hari ini tidak ada. Oke, kita lihat XAU ya, sebelahnya XAU. Wow, XAU. Wow, ada apa ini XAU? Oke, kita coba lihat. Wah, ternyata pending ordernya ada yang hilang gitu ya, yaitu di posisi yang level 2. Nah, kita coba sedikit review bahwa kemarin saya sudah katakan jika jika dananya kurang dari 500 US ya level 1 diabaikan ya, tapi kalau mau ikut juga nggak masalah. Nah, di sini terlihat bahwa level 1 kan ini ya, ini garis level satunya.
Nah, ini yang pertama sekali candle yang pukul 17.30 waktu ini ya, waktu server ya. Ini dia sentuh pertama sekali menyentuh di 67 ya. Menyentuh kemudian tutup candle. Nah, di sini otomatis kan sudah terkena posisinya, bagi yang ngikut kan sudah kena ini. Nah, level 1 seperti yang pernah saya katakan TP minimal adalah 2 poin ya kalau di XAU, kalau di gold. Nah, ini candle pertama ini sudah kena. Kemudian dibawa turun lagi, kemudian ganti candle baru, dibawa up sekali, ternyata tidak sampai turun. Nah, kemudian turun sampai di sini ya. Nah, ini batas ujung candle yang warna merah. Berarti ini kalau dari 67 ada di level 64. Nah, itu artinya sudah profit di lebih dari 2 poin ya. Sudah lebih dari 2 poin. Jadi otomatis ini di close, dan saya pun kemarin ini saya close ini. Ini kemarin saya close di level dapatnya di 2 poin dari 67 ke 65 ya. Jadi nggak banyak sih memang, ya lumayan lah daripada nggak ada gitu ya. Dan seperti yang pernah saya katakan bahwa kalau untuk level 1 memang tidak bisa banyak-banyak mengambilnya. Kalau mau banyak itu ditunggu di level 2 ya. Sudah pernah berkali-kali saya sebutkan ya untuk metodenya si XAU. Kemudian setelah itu ini menjelang tengah malam ya, ternyata XAU lagi-lagi dibawa sampai ke level 2 ya. Nah, dari sini kan kelihatan nih, bahkan melebihi sedikit ya. Ini adalah ujungnya level 2. XAU-nya harga sampai menyentuh level 2. Kemudian berganti candle, dibawa turun ini menjelang subuh ya. Kalau saya nggak salah ini menjelang subuh. Karena tadi subuh saya bangun itu candlenya sudah di sini ya, di warna yang ini. Nah, dan saya masih optimis seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kita kalau kena level 2 TP-nya ada di level 1 kan. Nah, karena ini menjelang subuh pagi. Nah, pagi tadi sekitaran jam berapa ini ya? Sekitaran jam 7 apa jam 8 gitu ya. Akhirnya tersentuh level 1 ya. Nah, otomatis di sini saya close untuk posisi XAU-nya. Jadi yang level 1 pun kena, yang di akun yang lain, level 2 pun di akun yang ini juga kena ya. Karena apa? Di sini sudah tidak ada lagi transaksi pending ordernya, sudah hilang, sudah menjadi sell dan sudah di close. Ya, otomatis sudah tidak ada. Nah, setelah ini turun, kemudian terjadi lagi lonjakan sampai lagi ke level 2. Nah, di sini level 2 sudah tidak boleh lagi dipasang karena apa? Sudah pernah kena di kemarin ya. Jadi istilahnya level ini sudah expired untuk dilakukan transaksi lagi, sudah tidak lagi layak gitu ya. Jadi hanya cukup sekali. Nah, yang belum kena ini kan level 3 nih. Nah, level 3 ini kan belum kena. Apakah bisa kena hari ini? Nah, ini sebaiknya karena sudah menjelang siang dan menjelang pergantian pergantian signal untuk hari ini. Jadi ini sebaiknya bisa dibatalkan, boleh ya, dibatalkan. Ini juga dibatalkan. Jadi ini nggak jadi masalah kalau seandainya dibatalkan, nanti boleh dipasang lagi. Nah, gitu. Jadi karena sudah mendekati hari berikutnya ya, sudah mendekati sinyal yang berikutnya, otomatis nanti ini terjadi perubahan lagi nanti. Nah, itu ya untuk XAU. Alhamdulillah XAU level 1 level 2 dua-duanya oke ya. Jadi kalau kemarinnya lagi sampai level 3 itu malah lebih wow gitu profitnya kan. Kalau ini ya disyukuri aja berapapun yang dapat gitu ya. Yang penting jangan ada rasa menyesal ya, jangan ada rasa terlalu buru-buru di close, itu jangan ada seperti itu ya. Kalau kita sudah close berarti kita sudah siap menerima. Alhamdulillah, bersyukurlah gitu ya. Jadi jangan nanti timbul lagi rasa, aduh kalau saya nggak close tadi kan lumayan gitu kan, aduh kalau saya nggak close tadi kan masih banyak profitnya, bla 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 gitu kan. Nah, itu coba mulai sekarang dikurangin ya yang seperti itu. Nanti ujung-ujungnya jatuhnya nanti ke greedy nanti, ataupun disebut serakah. Kalau udah serakah itu awal daripada kehancuran ya. Nah, itu yang paling penting. Oke, kemudian kita lihat lagi pair yang berikutnya, GBP out. Nah, GBP out ini pun lagi-lagi luar biasa sekali ya. GBP out kemarin pun, nah ini juga sudah hilang kan level yang pertama. Sel yang pertama sudah hilang. Di sini jelas kelihatan ya, dia naik. Ini sekitaran jam 6 atau jam 7 malam kalau saya nggak salah kena ini ya. Kalau nggak salah saya itu ya antara jam 6 jam 7 gitulah ini. Kemudian berganti candle ya, akhirnya dia sambar sampai ke levelnya scavenger ya. Tetapi di sini saya lagi-lagi saya katakan saya hanya mengambil minimal
20 pip ya, dan semalam itu saya close di harga berapa ya, lebih 20 sih sebenarnya, karena memang tidak dipasang TP tapi saya mengukur jaraknya gitu loh, mengukur jaraknya dari si level kena dengan yang berikutnya. Ternyata kemarin lebih sekitaran 22 apa berapa gitulah, jadi udah saya close juga karena memang sudah begitu. Nah, kelebihannya ini ya tadi, kadang-kadang mungkin teman-teman di luar sana nggak nge-close ya, jadi otomatis kan profitnya lebih banyak gitu kan. Ya alhamdulillah diterima aja ya. Memang begitulah, kadang metode sama itu rezeki, kalau Tuhan ingin ngasih lebih kepada orang lain, ya begitu. Makanya scavenger nggak mau membatasi harus sekian, itu nggak mau. Tapi dikatakan adalah minimal ya. Minimal itu 20, itu adalah rasa bersyukur kita di angka 20. Apa kok bisa 20? Nah, nanti di scavenger akan ketemu jawabannya ya. Apa sih harus minimal 20 atau 2 poin? Nanti ada sebabnya jelas nanti kenapa. Jadi otomatis si GBP out alhamdulillah juga menghasilkan ya, berarti sudah 2 pair ya. Sudah 2 pair yang mendapatkan profit, walaupun hari ini dia kembali yang masa bodoh kan, kita sudah dapat kemarin gitu ya, nggak peduli lagi. Nah, di sini pun kemarin juga sempat sedikit terfloating tapi nggak lama ya, dan juga kecil ya, sekitaran 15 pip gitu ya lebih kurang. Oke, kita lanjut pair berikutnya GJ. Kita coba lihat GJ. Nah, GJ juga sangat menarik sekali. Waduh, GJ. Oh, GJ. GJ di malam hari ini tidak ada reaksi, sempat turun sedikit ya. Kemudian menjelang pembukaan pasar subuh tadi, akhirnya tersentuhlah level yang pertama. Level yang pertama tersentuh. Dan ini floatingnya kecil sekali ya. Aneh, hitungan 2 apa 3 pip ini. Wah, cuman berapa pip doang, kecil sekali. Jadi terkesannya lagi-lagi GJ ini kesannya seperti kita menjual di pucuk ya. Jadi tipis sekali ini loh, sangat tipis ini. Jadi setelah itu tuh sempat turun sedikit, tapi ini di sini saya close ya, karena ini masih kecil ya, masih ngepas banget gitu nih apa nilai profitnya. Jadi ini masih saya biarkan. Akhirnya tadi pagi GJ saya close lebih kurang 30 pip ya, tadi lebih kurang segitu lah, walaupun dia sempat hampir ke 40 pip ya lebih kurang, tapi di angka 30-an tadi saya 30 apa 29 gitulah lebih kurang ya. Pokoknya di candle yang merah ini, candle yang panjang ini tadi udah saya close, udah clear alhamdulillah. Berarti sudah 1 2 3 pair ya. Wow, 3 pair sudah memberikan profit. Dan kita lihat si euro out bagaimana. Nah, euro out ternyata tidak ada memberikan apa-apa ya. Ini kan kelihatan nih masih ada posisi pending ordernya, masih ada seperti kemarin ini, masih sama. Jadi kalau teman-teman lihat yang signal kemarin tanggal 30, samain aja. Karena scavenger ini konsisten ya dengan apa yang dia sampaikan. Kalau pending order di situ ya di situ, jadi nggak geser-geser gitu ya. Ya buktinya ya seperti ini, tidak ada yang kena, ya sudah berarti tidak ada transaksi gitu kan. Nah, itulah fungsinya kenapa kita perlu menggelar dagangan ya, artinya kita tidak hanya berdagang di satu macam barang. Makanya scavenger selalu mengambil prinsip seperti kita pedagang sembako ya, 9 bahan pokok, dan itu pun diterapkan juga di scavenger. 9 pair itu ada di scavenger. Nah, jadi memang itu yang lebih memberikan kita lebih profitable sebenarnya, walaupun nanti dari 9 pair itu kadang nanti kena 5 pair, 1 pair yang masih minus itu bisa kita close all semua nggak apa-apa, karena 5 pairnya sudah plus, 1 pair yang masih minus. Nah, itu kalau kita close all pun masih plusnya masih lumayan ya kan. Nah, itu wajar, nggak masalah, yang penting bagaimana caranya aset kita bisa berkembang ya. Jadi untuk yang kemarin yang kena hanya 3 pair ya, 3 pair GJ lebih dari 20 pip, G out lebih dari 20 pip, si X out lebih dari 2 poin ya, 2 poin lah kita kan. Berarti sehari kita kemarin dapat sekitaran 60 malah lebih. Wah, ini si XAU malah 7 ini 7, kemarin 7 ya. Ya 5 plus 2 di sini ya, 7 bener. 7 plus 4 ya, 40, berarti sekitaran 110-an ya. Ya lumayan lah, alhamdulillah gitu ya. Memang inilah uniknya scavenger, jadi kita tidak perlu repot-repot ya melihat news segala macam ini itu nggak tidak menjadi suatu keharusan ya. Ya sekedar tahu nggak masalah, tapi tidak ada efek bagi scavenger ya.
Nah, gitu. Jadi jangan lupa untuk hari ini sinyal 1 Juli itu sudah ada. Dan juga sudah ada mulai hari ini pun copy trade-nya Scavenger sudah mulai berjalan ya. Copy trade-nya itu adalah targetnya dari 200 US dollar menjadi 2000 dengan sistem compounding ya. Jadi otomatis itu berapapun keuntungan yang ada akan terus dikembangkan. Dan kenapa begitu? Karena memang Scavenger ingin memberikan hasil yang maksimal ya, daripada nanti sudah profit diambil malah tidak efektif ya. Tapi bayangkan nanti di akhir tahun kita sudah ada dana yang lumayan ya, bisa dijadikan modal lagi, bisa juga dibelikan untuk sesuatu gitu ya. Nah, jadi targetnya sih 2000, tetapi kalau nanti sampai akhir tahun pun tidak sampai, katakanlah hanya kurang dari 2000 juga nggak jadi masalah. Artinya aset kita berkembang gitu ya. Apakah nanti di tahun depan mau dilanjutkan lagi sampai 2000 atau bagaimana, itu nanti tergantung daripada si pesertanya ya. Tapi mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, 2000 dolar dari 200 tercapai lah ya, mudah-mudahan ya. Bagi yang mau ngikutin, hubungin aja itu admin, nomornya ada di situ, nggak masalah. Jadi saya rasa untuk review signal kemarin di hari ini 1 Juli sudah selesai. Alhamdulillah memberikan hasil yang positif untuk kita. Jadi saya akhiri aja, dan jangan lupa nanti ditunggu sinyal yang tanggal 1 Juli hari ini ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.